Kompas bersekongkol dengan rezim. Cara rezim jegal Anies sungguh menggila. Kompas lakukan framing jahat pada Anies. Kompas lakukan framing jahat terhadap Anies dengan pakai data usang atau lama. Padahal data BPS 2022 ada sejak Maret. Ada apa Kompas diskreditkan Anies? Data BPS 2022 halaman 273. Kemiskinan DKI 2020 adalah 4,69 dan 2021 turun menjadi 4,67. Jadi Anies justru menurunkan sebesar 0,02%. Tulis Natalius Pigai dalam unggahan akun Twitternya. Berikut adalah beberapa komentar dari warganet. Dulu koran Kompas favorit, setiap hari langganan, berita yang disajikan cukup berimbang, tumpukan korannya masih tersimpan rapi, pidato Pak Harto yang pernah dimuat Kompas pun masih terfile dengan baik. Tapi belakangan ini berita Kompas tidak lagi menarik untuk dibaca, tidak lagi tengah, ujar Takana. Oligarki mulai bermain jor-joran terhadap Pak Anies. Beliau adalah seorang demokratis yang tak bisa dijadikan boneka oleh mereka, makanya para oligarki sekuat tenaga akan menggagalkan Pak Anies, ujar penjejak bumi. Polling warganet Capres 2024, timpal Dwi Irawan. Pak Anies juara, ujar Delvi. Kompas di era SBY independen dan terpercaya. Kompas di era Cebong berkuasa berubah jadi tidak independen dan tidak dipercaya. Contohnya getol banget angka dan Ganjar Capres jagoannya Cebong. Beda kalau sama Anies, dingin-dingin aja nggak mau angkat tinggi keberhasilan Anies, ujar Yedi. Enaknya jadi media, kalau salah nggak dipidana cukup permintaan maaf. Kalau netizen apalagi yang oposisi, kalau salah langsung kena pasal. Wallahu a'lam, ujar Gelugu Super. Bapak Natalius Pigai yang baik sebaiknya dibaca dulu ya. Bapak Wakil Gubernur Ariza Patria yang bilang kalau mau share mungkin bisa dibaca dulu ya beritanya, ujar pejuang kehidupan. Saya dulu senang dan percaya berita di TV apalagi masalah politik. Lama-lama gak percaya lagi karena ternyata seperti buzzernya penguasa oligarki untuk jadi alat jualan isu, mulai isu demokrasi, HAM, Pancasila, kebinekaan sampai teroris radikal intoleran politik identitas, ujar Latazan. Sekarang sulit mendapatkan media yang independen, kalaupun ada media tersebut akan dapat tekanan. TV One contoh kasus, ujar Syawal Salim. Kompas yang kabarnya selalu bicara by data, kalau itu ngoceh by dengkul tendensius. Goblok sedikit pun bisa baca data ini, ujar T. Media ramai-ramai menjadi buzzer untuk bertahan hidup, tanya Juragan. Jawab ini aja ujar M. Lutfi. Media yang tidak bisa menjaga independensinya, publik saat ini lebih tercerahkan dengan media sosial, ujar Heri Aceh. Segala framing jahat diluncurkan untuk menjatuhkan Anies, dikira semua masyarakat itu cebong dungu apa? Semakin mereka menyerang, semakin terlihat kebusukan mereka, ujar petani pemula. Jurnalis Kompas yang sering orang bilang paling handal, ternyata Ting Teng masuk ke lubang tinja dan para rebelnya masuk lubang tinja. Beginilah surat kabar dengan tiras terbesar jatuh ke dalam kolam kecebong dan jadi kodok buzzer. What a pathetic, ujar nama di Maifa. Logikanya tidak dipakai, padahal di masa pandemi yang bersangkutan sanggup menurunkan atau menjaga di angkat yang sama. Seharusnya lebih diapresiasikan, lebih bagus ada kuliahan yang nulis berita, ujar Marman. Zaman sekarang lihat dengan mata kepala sendiri baru percaya karena media Indonesia sudah kadaluarsa semua. Realita di lapangan lain, media Indonesia main lain, jadi jangan asal percaya begitu saja, ujar Angeli. Kasian nih manusia, waktu sekolah malah gembala kebo, baca woi. Itu yang bilang wakil gubernur bukan wartawan, ujar Jamet. Yang dikritik itu data terbaru udah keluar dari bulan Maret 2022, tapi yang diberitakan malah data tahun 2021. Makanya di situ Bang Natalius Pigai nyebutnya data usang. Makanya baca yang benar, jangan ngangon kebo mulu pas sekolah, ujar G. Media nasional mestinya menganalisa kemiskinan tingkat nasional, bukan spesifik terhadap provinsi tertentu, timpal bayarkan uang. Sosok Pak Anies monster yang menakutkan bagi mereka kalau terpilih jadi presiden, makanya apapun caranya diskreditkan, bunuh karakter Pak Anies, ujar Uliak.
Media yang tidak bisa menjaga independensinya, publik saat ini lebih tercerahkan dengan media sosial, ujar Heri. Media sekarang gak ada yang netral om. Zaman sekarang media dijadikan alat oleh yang punya buat kampanye, padahal orang-orang yang mempunyai suatu media itu tidak boleh terlibat dalam suatu parpol atau organisasi, ujar Faisal Idam. Saat dan alasan yang tepat segera tinggalkan Kompas dan uninstall, ujar Tirti. Saya setuju Kompas disebut jahat sengaja atau tidak setelah memberi umpan busuk kepada buzzer RP perusahaan bangsa, ujar Gunadi. Media sekarang gak seperti dulu Bung Pigai, kalau dulu tidak pernah diintervensi sama penguasa, tapi sekarang semua hampir diintervensi, ujar Mozaini. Berani ulas para koruptor negeri ini gak secara detail dan gamblang. Dari zaman Pak Harto sampai sekarang mungkin akan jauh lebih bermanfaat dan publik akan tahu kebenaran siapa sebenarnya yang orang-orang yang merugikan negara ini, ujar Maru. Saya kira orang super iri dan dengki itu cuma ada di sinetron. Tapi ternyata melihat perilaku buzzer terhadap salah satu gubernur di Indonesia membuktikan bahwa kisah di sinetron itu diangkat dari kisah nyata, ujar Hendoko Supeno. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Kami hanya sebatas menginformasikan. Adalah yang memutuskan.